Selamat datang di Katolikast, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikast bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikast berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Sepatu kaca, wake up princess. Halo sekawan, sekawati, kita ketemu lagi. Salam sehat buat semua. Nah ini kita komplit nih. Iya, berlima. Akhirnya. Ada Anas, halo. ada Cem, ada Lia, dan juga ada Safi. Oke, hari ini kita akan membahas tema dalam rangka Hari Kartini ya, karena kita kemarin baru merayakan Hari Kartini, sehingga kita sama-sama mau ngobrolin soal sekolah atau pendidikan itu perlu tinggi nggak sih kalau buat cewek? Karena seringkali kan ada orang yang bilang, aduh pendidikan tuh nggak usah tinggi-tinggi lah gitu, ntar juga ujung-ujungnya ke dapur, ataupun paling tinggi ujung-ujungnya jadi karyawan gitu kan. Sehingga pendidikan itu ngejamin nggak sih bakal sukses? Tuh banyak orang yang pendidikannya nggak tinggi sukses juga, jadi perlu atau enggak? Nah kita silakan nih. Wah, dengerin lo punya opening emang jadi pengen nyanyi Ibu Kita Kartini sih. Kenapa? Karena dia ibu-ibu. Gak habis openingnya. Ibu pengen nyanyi. Aduh. Kenapa bisa begitu? Gak tahu, itu kayaknya naluri aja. Ini bukan podcast India. Jangan setiap statement pengen nyanyi. Tiba-tiba gue nyanyi gak lucu. Udah Nah, tuh ditanyain. buat kalian kira-kira pendidikan tinggi tuh penting nggak buat cewek? Penting biar nggak diremehin orang lain. Penting. Kalau buat cewek sih penting. Pentingnya supaya Buat gue penting biar nggak diremehin orang lain. Gue tersinggung dengan judulnya sekolah tinggi-tinggi masuk dapur. Gue nggak pernah masuk dapur. Gue juga nggak pernah. Padahal lu sekolah tinggi ya. Karena lu tak suka masak. Enggak. Gue masuk dapur, gue beli bahan, tapi Ambil akhirnya makanan, gojek juga. masak. Kita berarti semua udah ngejawab kan penting. Selesai dong Bubar aja podcastnya. Tapi pertanyaan, kenapa sih kalau ibu-ibu atau kalau istri itu asosiasinya langsung masuk dapur? Emang harus ya? Saya sebagai yang nggak bisa masak kan saya agak gimana gitu. Emang Yang harus. penting istri itu masuk kamar, Mbak. Masuk Bener dapur juga. itu kan belum tentu masak. Bisa juga Ngapain? ngecek yang lagi masak. Cuci piring gue. Tano ini nggak berkualitas banget ini sini. Aduh. Gimana Jadi ya? kita bahas sekolah tinggi apa bahas masuk dapur nih? Sekolah tinggi ya? Sekolah tinggi tuh sekolah tinggi apa nih maksudnya? Seberapa tinggi nih? Bebas. Ya, Kalau sekolah menurut tinggi. kalian sekolah tinggi itu berapa tinggi? Kalau S6 soalnya kalau zaman S7? sekarang orang itu rata-rata kan sekolah tinggi, sekolah tuh dibilang sekolah tinggi mungkin lebih dari S1 kali ya kalau sekarang ya. Nggak tahu deh maksudnya kalau zaman sekarang. Iya sih. Zaman emak kita mungkin SMA kali ya. Ya gitu kan. Tapi gue lihat ada juga loh beberapa orang cowok-cowok atau apa gitu kan yang kasih kualifikasi buat calon istrinya gitu, atau keluarga-keluarga juga kasih kualifikasi buat calon mantunya gitu ya. Kalau misalnya tuh memang si sekolah tuh kuliah lah gitu. Gua nggak tahu deh maksudnya kenapa. Ngomong S1 gitu ya. Ya kalau ditanya-tanya mungkin ya udahlah maunya cewek yang S1 gitu kan, S1 supaya kalau ngomong nyambung gitu kan. Gitu kali ya. Udah satu tetap aja korslet. Kalau Iya. tuanya dosen gitu ya, profesor. Apa yang terjadi? Bukankah kadang-kadang orang kalau tinggi pendidikannya itu seringkali komunikasinya juga nggak terlalu bagus. Bener nggak?
Justru yang gaul kadang-kadang justru lebih bisa berkomunikasi. Itu orang pinter kali. Itu kalau kepintarannya bablas gue rasa. Kalau kepinteran. Tapi Tinggi, nggak ngerti dia ngomong apa. Tapi gue inget ya waktu gue kecil ya, itu kan kalau ditanyain kalau gede mau jadi apa gitu kan, ya jawabannya kan default banget ya. Guru. Kalau nggak jadi guru, Dokter. jadi dokter, kalau nggak jadi insinyur. Kayaknya nggak ada lagi yang lain gitu. Tapi ya sekarang itu kan itu ngomong soal itu kebayang banget zaman gue zaman kapan ya maksudnya. Tapi Iya. Anak kenapa kecil kalau ditanya nggak ada yang bilang mau jadi ibu rumah tangga loh. Iya. Tapi kan maksudnya gini, itu kan terjadi karena persepsi kan. Persepsi orang kalau misalnya lu jadi dokter, pasti lu hidup lu akan enak. Hidup lu akan nyaman lah, banyak duitnya lah, apalah gitu. Jadi gua rasa sekolah tinggi itu selalu asosiasikan sama hal yang kayak begitu gitu. Profesi Padahal sama profesi gitu. Tadi padahal nggak ada yang mau jadi ibu rumah tangga misalnya, padahal kita juga nggak bakal jadi begini tanpa seorang ibu rumah tangga kan, maksudnya Padahal semua tanpa- perempuan rata-rata jadi ibu rumah tangga. iya gitu kan. Ujungnya ya. Nah sebenarnya jadi kan ini kan sebetulnya suatu yang sebetulnya bukan dilema sih, ini sebenarnya bukan hal yang didilemakan, cuman memang Pilihan kali ya itu ya. dan cara pandang sih Mbak, gue rasa ya dalam Cara pandang terhadap pendidikan maksudnya. cara pandang terhadap pendidikan yang dikorelasikan dengan kemudahan hidup, kekayaan, kesuksesan, nama besar, kayak gitu kan maksudnya. Tanpa mereka memikirkan hal lain gitu. Iya, iya. Itu sih kalau pendapat gue ya. Iya sih Ya. orang. Tapi pendapat umum gitu sih, mereka berpikir kalau sekolah tinggi bisa dapat kerja di tempat yang bagus, gajinya besar. Itu artinya Bukankah- sukses, kan begitu ya Ya, pandangan dunia. biarpun hari ini umumnya. udah nggak begitu ya. Kalau kita ngomong millennials, Gen Ya. Z gitu Iya. ya, maksudnya ya itu cara pandangnya udah berbeda pasti mereka tentang arti sekolah Iya, tinggi dan betul. kesuksesan. Jadi ya ini kan kita ngomong apa yang kita mengerti nih, karena kita lagi sharing kan nih, gitu kan, gitu. Iya. Kalau menurut gue sih sekolah tinggi tetap butuh. Ya balik lagi ya, tingginya seberapa gitu kan, S1 lah, kita ngomongin S1 gitu ya. Kalau mau yang ngambil S2 ya silakan gitu. Tetap butuh sih, kalau apalagi dia mau masuk ke dalam dunia pekerjaan. Karena kalau kita bayangin ya, HRD sekarang aja tuh, itu kan kalau udah nyortir, satu dia lihat sekolahannya, ya maksudnya dilihat dia S1 atau S2-nya, kualifikasinya ya, terus IPK. Itu kan selalu, begitu udah nggak masuk sistem tuh. Jadi dia udah kayak sort out gitu dari pemilihan-pemilihan itu. Jadi untuk kita atau teman-teman yang mau sekolah sih menurut gua, yang mau sekolah, yang mau kerja di dunia pekerjaan yang berjenjang gitu, sekolah tinggi itu salah satu kayak syarat lah sebenarnya. Tapi yang gua mau tekankan di sini, kesuksesan hidup kalau kita nggak cuman ngomongin ketenaran atau kita nggak cuman ngomongin harta, maka Duit ya. kesuksesan hidup itu enggak selalu berkorelasi linier atau berjalan bersamaan dengan sekolah tinggi kita gitu. Karena Mulai apa? berat nih kita ngobrol. Mulai Nah, berat karena- kita ngobrolnya. Apalagi Dari dapur sekarang berpindah ke yang lebih dalam. iya, soalnya apalagi nggak linier dengan kebahagiaan gitu. Jadi kalau kita Nah, mau itu paling penting tuh. betul, karena kalau Benar. misalnya kita mau bilang gue mau sekolah tinggi supaya gue bahagia, itu nggak pas banget gitu. Itu kayak lu ngambil A tapi tujuannya mau ke B gitu. Jadi Ya, di setuju gua. samping sekolah tinggi, maka juga harus diperhatikan nilai-nilai dalam hidup. Nah, kadang-kadang nilai-nilai dalam hidup itu kagak ada di dalam SKS perkuliahan kita. Gitu. Jadi makanya Nggak ada kenapa IP-nya kan? nggak ada IP-nya, nggak ada kreditnya di situ. Nggak masuk. Jadi Nggak ada untuk kredit. bisa Ada etika bisnis, Cen, gue dulu belajarnya. ya bisnis tadi kan, tapi lo nggak mau Etika itu- persahabatan nggak ada, nggak ada. tapi etika bisnis ada, Cen. Oke, kalau Ya, etika betul. berformasi ada juga kan. Jadi menurut gue sih kita perlu mengambil value-value yang ada di hidup ini tidak cuma dari akademis gitu, nggak cuma dari bangku sekolah. Nah, value pertama yang kita dapat tentu saja adalah dari rumah, gitu. Dari kita kecil kita sama bokap nyokap gitu ya, atau bahkan kalau anak-anak zaman sekarang berarti kan kebanyakan mungkin juga sama pembantu. Nah, hati-hati tuh
Jadi value hidup dia bisa juga dia dapat bukan cuma dari nyokapnya, bukan dari bokapnya yang mungkin baik, tapi juga dari mbaknya. Gitu, dari mbak atau neni yang ada di sekitar dia. Nah, abis itu value itu meningkat kan waktu kita SMP, SMA kita ikut organisasi di sekolah. Habis itu makin gede kuliah kita ikut misalnya komunitas, terus juga ajaran-ajaran gereja, itu kan semua menambah value kita, ditambah lagi pengalaman hidup kita sendiri, jatuh bangunnya kita, kepahitan dan kemanisan dalam hidup kita, itu akan kita pungut satu-satu gitu, dan itu jadi value hidup kita gitu. Jadi banyak hal menurut gua yang di luar pendidikan itu penting kalau tujuan kita itu adalah mau happy dalam hidup gitu, atau mau sukses dalam hidup, quote unquote suksesnya ya, bukan duit doang gitu sih, itu menurut gua sih. Gue nyamber dong, punya Chen, gue jadi kepikiran. Karena tadi Chen bilang kan, maksudnya ya kita mesti mengutin value gitu ya. Menurut gue berarti semakin mengkonfirm kalau gue bilang tuh sekolah tinggi ya, sekolah tinggi itu perlu karena kita tuh setiap misalnya gini, kita kalau misalnya cuma lulusan SD berarti kita hanya mengalami waktu di lingkungan sekolah hanya mengalami pertemanan masa kecil, ya kan? Terus SMP kita mengalami pertemanan sama pra-remaja lah ya, remaja gitulah. Ke SMA remaja yang sudah lebih dewasa. Kuliah itu kan berarti kan kita bertemu dengan orang-orang yang lebih tambah dewasa lagi gitu kan. Nah itu kan banyak value ya yang kita bisa ambil gitu kan. Maksud gue gini juga, sebenarnya hal-hal ilmu lah ya, maksudnya ilmu mungkin kita nggak terlalu ngambil, tapi di luar ilmu itu banyak sekali yang berguna loh. Dari kita SMP, SMA, kuliah gitu kan, itu banyak sekali hal-hal yang berguna. Mungkin ya itu bisa membentuk value kita gitu loh Chan ya kan. Jadi menurut gue iya sekolah tinggi perlu, dan pengalaman sekolahnya itu juga penting. Nomor 2-nya ilmu, nomor sekian ilmu lah gitu. Tapi pengalaman berinteraksi, bersekolah itu penting gitu loh. Gimana kita menghadapi guru misalnya, bagaimana kita menghormati guru, bagaimana kita menghormati aturan, bagaimana kita bertoleransi sama teman yang nyebelin. Nah itu kan value, membentuk value kita kan. Bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita dihukum sama kalau teman sebangku lu bau gitu kan. Nah betul. Bagaimana kita ketemu nyontek, pindah bangku. bahkan bullying misalnya kan, bullying gitu kan juga mungkin kita juga mengalami kayak gitu-gitu, dan itu kan membentuk value kita gitu kan. Terus gue satu lagi yang mau gue tekenin ya, maksudnya kayak gue agak mengganggu dengan yang gue bilang tadi, sekolah tinggi sama ibu rumah tangga gitu kan ya. Ya itu penting loh, maksud gue sekolah tinggi karena value-value tadi membentuk kita, itu bisa, sekolah tinggi itu bukan ilmunya yang penting, tapi tuh value-nya itu bisa kasih tahu kita bagaimana kita positioning, kita nih cewek nih ya, maksudnya orang yang IPK-nya bagus misalnya atau apa di sekolah, di S1 atau apa, dia tuh juga perlu kemampuan untuk memposisikan diri ya dimanapun dia ditempatkan. Misalnya kalau sebagai ibu rumah tangga gitu kan ya, jangan sampai gara-gara lu pinter, lu dulu si cum laude atau apa segala macem, lu jadi songong gitu kan. Terus lu jadi berasa lu paling pinter dimanapun lu berada, di keluarga, sama suami, sama apa gitu, lu berasa superior karena lu pinter, lu ngerasa lu pinter, gue seumur hidup dapat beasiswa gitu atau apa gitu kan. Atau lu pernah ke luar negeri. Nah, gue pernah dapat beasiswa luar negeri gitu kan. Jadi, semua yang denger kita tahu songong nggak? Songong, iya songong tuh apa ya? Sombong, Sombong, Belagu. Sombong. Sotong yang sombong. Nggak, kalau yang belagu Lia. Soalnya kan tadi dia udah mau nyanyi, jadi dia iya. Iya benar. Berlagu. Lu jangan sampai gue nyanyi beneran ya. emosi nggak boleh emosi. Jadi menurut Nah, Ya. kira-kira kalau kayak pendidikan gitu bisa membantu untuk ngembangin bakat nggak? Bisa banget. Nih ya gue nyambung Anas tadi ya. Gue setuju sih sama Anas sama Chen gitu ya, bahwa sekolah tinggi itu bukan cuman ilmunya nih, bukan cuman ilmunya yang kita ambil gitu ya, maksudnya, tapi lebih ke pergaulannya itu, kayak Anas bilang tadi, pergaulannya artinya gini loh. Gue pernah dalam satu posisi waktu itu di waktu masih kerja kantoran, gue itu sebagai end user lah kalau ada kita rekrut orang baru gitu kan. Mungkin dari HRD kan seperti tadi Chen bilang, pasti udah diseleksi dari IPK-nya apa segala macam gitu kan. Nah,
gue tuh akan menyaring gue akan melihat pengalaman hidup dia, pengalaman organisasi dia selama SMA, sama kuliah gitu kan. Dia berorganisasi apa enggak? Kalau enggak, gue gak akan pilih loh. Walaupun dia dari sekolah tinggi yang paling bagus di Indonesia, atau dia dari ya kalau dari luar negeri, biasanya sih kalau gue ngobrol tuh pasti dia ada organisasinya segala macam. Jadi menurut gue memang benar bahwa kita sekolah sampai tinggi, let's say kita bilang sekolah tinggi itu sampai S1 gitu ya misalnya ya, itu ataupun ya itu tuh yang lebih penting itu pengalaman hidup yang menyertainya itu tadi. Karena dengan berorganisasi kita itu kan belajar berinteraksi dengan orang lain, kadang kita juga belajar, kita belajar berkomunikasi sama orang lain itu di organisasi itu gitu. Dari organisasi yang OSIS doang zaman SMA, terus di kampus lebih banyak lagi kan pilihannya kan. Kemudian juga mungkin mau ke komunitas kemana gitu. Nah, dari organisasi-organisasi itu sih biasanya leadership kita tuh kebangun juga. Nah, yang kayak gitu-gitunya, value itu tuh yang sebenarnya bonus yang kita dapat kalau kita sekolah tinggi. Tapi ya jangan cuma sekolah doang, kayak tadi Anas bilang, gue setuju sih. Kita perlu lebih perlu life skill-nya gitu loh, pergaulan kita dengan orang-orang di seumuran kita, sepantaran kita. Bahkan kadang-kadang kalau kita di anak kuliahan gitu kan, pergaulan itu mulai sampai ke dosen-dosen lah, entar ikut diskusi apa sama orang-orang dari kuliahan lain, dari bidang ilmu yang lain, kayak gitu kan memperkaya kita. Menurut gue sih itu sih, pengalaman berorganisasi dan berkomunitas itu lebih penting. Itu penting. Ya gue ngobrol begini gue jadi inget sih, ini gue sharing sedikit deh. Waktu gue mau masuk ke dokteran itu nyokap bokap gue itu nggak setuju, bukan nyokap gue terutama nggak setuju gitu. Nyokap gue itu bilang begini, kamu ngapain sih jadi dokter gitu? Soalnya kan ada satu saudara gue jadi dokter gitu, cewek. Itu dia ngelihat kayaknya praktek tuh sampai malam, sampai jam 9, anaknya mau belajar tuh gak ada yang nemenin gitu loh maksudnya kan. Suami gak keurus, anak gak keurus gitu maksudnya kan. Mau ngapain jadi dokter? Gue disuruh nyokap gue tuh dulu karena gue les piano, disuruh nyokap gue malah les piano aja sampai beres, terus gitu ntar jadi guru piano. itu ambisi nyokap gue lah. Gue cuma disuruh begitu gitu, maksudnya supaya gue bisa ngurusin anak dan suami gitu. Dan main piano. Sambil main piano ya. Terus dia dibawa sambil dia nyanyi, tidur, dibawa ke dapur piano. Terus lagu gue yang paling gue jago ya Ibu Kita Kartini. Nah balik lagi kan. Oh pas banget ya, kita tutup dengan lagu itu deh. Terus udah gitu nyokap gue tuh selalu ngomong gini berulang-ulang, jadi orang tuh ya sekolah pokoknya mama akan sekolahin kamu, tapi udahlah gitu, yang penting itu nomor satu. Kalau tadi ngomongin value ya, kita ngomongin value tadi kan, yang paling penting adalah satu, takut sama Tuhan. Pokoknya nurut sama Tuhan, takut sama perintah Tuhan, percaya deh apa yang kamu pegang tuh maksudnya kerjakan, maksudnya apa yang kamu pegang itu jadi gitulah, bisa sukses lah gitu. Dan itu karena memang dia mungkin dulu ini sih kayaknya kalau gue ingatnya tadi tuh mungkin dari cerita hidup dia, yang dia tuh sekeluarga tuh yang paling sekolahnya paling gak pinter tuh dia gitu, jadi nggak tinggi gitu loh, nggak tinggi, tapi zaman itu sih dia masuk sekolah itu tuh apa tuh, sekolah bahasa asing tuh ABA ya dulu tuh ada tuh lah, sekolah bahasa asing tapi nggak kelar tuh. Terus udah gitu dia masuk ke sekolah teologi, tapi kan gara-gara dia sekolah teologi dibego-begoin lah, maksudnya maksudnya nggak ada duitnya apalah gitu. Mungkin ada rasa itu, tapi karena dia berpegang sama Tuhan, dia bersandar sama Tuhan, biarpun dia dipandang sama dunia itu seperti itu gitu loh maksudnya, tapi waktu dia berharap sama Tuhan, justru Tuhan bela dia. Terus apa yang dia pegang tuh jadi. Dari pengalaman itu dia ngajarin gua gitu, maksudnya ya kamu sekolah tinggi tapi pokoknya intinya ya jangan lupa gitu untuk bergantung sama Tuhan, sama ya tadi tetap menjalankan tugas tuh sebagai perempuan gitu. Ya hari ini mungkin kita nggak perlu masak gitu kan, tapi tetap tidak meninggalkan panggilan kita sebagai perempuan dalam konteks gua sekarang mungkin sebagai istri gitu kan. Jadi ya anak, istri dan ibu gitu kan maksudnya. Jadi yang kayak gitu. Nah bokap gue waktu gue mau ngambil S2 bokap gue ngomong gini ke gue, kamu mau ngapain sih sekolah lagi? Maksudnya sekolah tinggi-tinggi, kamu gak trauma kemarin sekolah S1? Papa aja trauma ngeliat kamu belajar gitu. Terus yang trauma.
Yang trauma dia papa. Padahal lu happy ya. Terus Nggak dia gitu, juga Mbak, nggak juga. Temennya ngomong tuh, temen kuliahnya ngomong. Nggak juga. Gue nggak bisa bilang dia happy. Dia happy dapet cowok. ya itu tujuan gua memang. Itu tujuan akhir gua. Ilmu nomor sekian, ingat. Ilmu Ya, sekian. yang penting Tujuan. Bayi mendapatkan sesuatu. Pacar dokter. Ya. Makanya balik lagi nih ke tujuan kan. Bokap gue bilang, kamu mau ngapain sekolah tinggi-tinggi sekarang S2? Papa nggak lebih happy dengan kamu sekolah tinggi-tinggi. Gue cuma mau highlight sebenarnya lu tuh maunya apa gitu. Ya kan? Kalau lu jelas maunya apa, kadang-kadang yang penting adalah lu tadi punya value, bergantung sama Tuhan dan segala value hidup yang lain yang bisa dipelajarin dari tadi pendapatnya Anas, pendapatnya Cencet, pendapatnya Mbak Afi. Dan kemudian lu tahu gitu apa yang lu arahin dalam hidup supaya jadi orang yang berguna, sebagai orang yang jadi berkat gitu. Itu sih kalau yang gue belajar dari hidup gue ya. Jadi ya sekarang gue sih sekolah gak tinggi-tinggi banget. Maksudnya ya S1 gue lulus lah. Ya dokter kan S1 ya maksudnya ya levelnya ya. S2 gue gak lulus. Gara-gara tengah-tengah gue stres gitu. Tapi mungkin waktu itu gue baru sadar tujuan gue ternyata gue salah mengambil keputusan gitu. Karena toh biarpun gue mengambil itu gue gak akan hidup ke arah situ gitu. Jadi pertama ya balik lagi ke tujuannya ya. betul. Gue mau sharing sih sebenarnya. Kalau gue sepertinya gue sudah menemukan tujuan. Jadi gue pengen kasih tahu gimana kenapa pendidikan gue tuh seperti itu. Jadi gini, gue tuh waktu gue masuk kuliah itu gue tuh nggak, kita ya zaman gue dulu ya, gue nggak terlalu bebas loh. Maksudnya memilih ya gue mau kuliah di mana. Satu, karena kondisi ekonomi, gue nggak bisa pilih yang macam-macam yang orang tua gue nggak affordable, ya kan. Dua, zaman waktu itu tuh nyokap gue masih berpikiran karena dia nggak kuliah ya, dia juga kan pengetahuannya juga dikit. Yang penting dia bilang yang penting lu kuliah aja, deket sama rumah, kagak nyusahin gue, gitu kan. Ya dia jadi gue tuh cuma waktu itu gue cuma kuliah deket sama kampus, ya udah gitu kan. Gue even nggak pernah punya pikiran gue bakal jadi apa nanti kalau udah dewasa. Jadi gue masuk kuliah karena teman-teman gue kuliah, ya gue masuklah kuliah dan gue masuk kuliah di situ. Along the way gue masuk ke kuliah atau apa kan kita kan semakin lama makin diarahin. Ntar lu mau kerja apa, ntar lu mau jadi apa gitu kan ya. Kalau misalnya kan kita mulai diruncingin gitu kita mau jadi apa. Terus akhirnya gue berbekal dengan gue S1 akuntansi gitu kan. Nah along the way karena komunitas atau apa segala macam, gue punya pikiran, gue punya prinsip. Gue kalau misalnya jadi kalau udah nanti gue pasti panggilan gue menikah gitu ya. Gue menemukan panggilan gue menikah. Nah kalau gue menikah udah pasti gue bakal punya anak ya kan. Dan gue ngeliatin kayaknya gue nggak bakalan bisa. Kalau gue punya anak ya, berapapun anak gue nggak bakalan bisa tuh kerja jam 8 sampai jam 5 plus lembur gitu kan. Gak bisa tuh. Nah, akhirnya gue menemukan, kayaknya gue harus cari profesi supaya gue bisa akomodir. Jadi gue tuh udah menemukan pertama kali, kalau gue mau jadi istri, kalau gue mau jadi ibu rumah tangga, pertama-tama tugas gue adalah support suami. Ya kan, karir gue sih udah pasti enggak deh gitu kan, ya kan pasti enggak gitu kan, maksudnya enggak nyari karir yang gimana gitu yang gimana satu ya pasti karir gue tuh nomor satu tuh istri dan ibu rumah tangga dan punya ibu-ibu gitu loh, punya anak gitu kan. Nah tapi gue maksudnya gue juga orangnya nggak bisa diem, gue nggak bisa masuk dapur, nggak bisa apa gitu kan. Nah jadi gue tuh cari pekerjaan, gue lihat pekerjaan gue di bidang akuntansi ini mana yang bisa gue optimalkan supaya gue anak-anak gue nggak terlantar nggak apa. Nah gue kan berarti kan tujuannya jelas gitu kan. Akhirnya carilah gue di profesi ini apa segala macam, gue bisa yang mana ya, yang gue juga suka dan bisa gue live, maksudnya bisa gue jalanin gitu loh. Jangan yang gue nggak suka ya gue harus terpaksa gitu, enggak, gue suka juga gitu kan. Akhirnya gue inget tuh, gue lagi gue kuliah lagi profesi akuntansi, terus gitu gue hamil anak pertama atau apa, gue masih ikut ujian CPA gitu loh, Certified Public Accountant gitu, karena gue jelas, gue tujuannya jelas bukan mau gedein kantor, tapi gue cuma pengen kalau gue udah punya jabatan akuntan publik, anytime guru di sekolah manggil, gue bisa datang. Gue nggak mau jadi karyawan yang mesti izin minta cuti atau apa. Gue pengen punya satu profesi tuh, profesi yang bisa gue tinggal sebenarnya. Kalau anak gue urgent atau apa, gue tinggal gitu, gue kerjain yang lain gitu. Nah gue seperti itu gitu kan, gue seperti itu. Jadi gue sekolah tinggi perlu gitu loh, perlu iya, karena gue punya tujuan yang jelas
gitu loh. Jadi gue petnya jelas dan gue kejar sampai gue bisa jadi public accountant gitu kan, punya kantor akuntan sendiri, dengan bukan buat sombong-sombong gue punya kantor sendiri, tapi enggak, karena itu untuk support mission gue, life mission gue sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri. Once suami gue atau anak gue butuh, gue ada gitu loh, dan gue bisa tinggalin yang Gue mau nambahin nih. Bener nih. Nah, Bener nih ya dia ya. Enggak, tadi kan dia bilang tuh dari kuliah aja dia cuma yang pilih deket rumah karena teman-temannya pada kuliah. Kalau enggak dia ngapain? Masa dia cuma jagain di ujung gang dia gitu kan? Nah, Centeng. centeng gang gitu kan nggak mungkin gitu, cakep-cakep gitu jadi centeng gang. Kan akhirnya hansip lagi. dagang toko kelontong, Cong. Oh, Gue kalau jadi bini hansip kan? iya Nggak, maksud gue adalah Cuman hidup dia. maksud gue tuh gini, kita tuh punya life journey itu ya, kadang-kadang kan kita sering memaksakan, bukan memaksakan sih, kadang-kadang kita suka ngomong gini sama anak-anak zaman sekarang gitu, gila udah SMA nggak tahu mau jadi apa, ya emang masih sulit gitu, karena itu adalah perjalanan hidup gitu, buat mereka itu belum nyampe gitu, kayak anak saja ya kuliah aja dia nggak tahu, sebenarnya asal ngikut aja. Nah begitu dia udah mulai menikah, dia tahu anaknya harus diurus, dia tahu sekarang dia udah ambil akuntansi, apalagi nih yang bisa diulik. Nah maksud gua, kita jangan terlalu berharap juga anak-anak SMA bisa ngerti apa yang dia mau dalam hidupnya. Karena kadang-kadang kita aja itu masih dalam proses mencari gitu. Jadi perjalanan untuk melihat goal atau mission, life mission apapun itu harus diikutin gitu, nggak boleh terlalu dipaksa. Bukan gak diajarin ya, pasti gue yakin Anas selalu bilang gitu ke anaknya, kamu tuh cari tahu, kamu pengennya apa gitu, segala pasti lu ngomong dong sama Jovan gitu. Iya. Tapi apakah itu udah berarti harus jadi gitu, kayak lu udah bikin adonan, lu udah masukin oven jadi enggak gitu. Ngomong bukan cuma Anas kalau ke Jovan, semua orang ngomong. Bisa juga nih. Jadi maksud gue bisa aja dia berubah di tengah-tengah, selanjutnya bahkan mungkin sampai dia married dia masih coba mengulik. Saya mau bilang bahwa life journey ini sangat menentukan juga gitu. Jadi kita mesti baik-baik menempatkan diri kita atau terus berpikir untuk berhenti sejenak, kadang-kadang memikirkan gue mau apa nih gitu. Di tengah-tengah gue mau apa lagi supaya akhirnya kayak Anas bisa menemukan. Jangan berhenti lah ya. Jangan berhenti bertanya Tuhan tuh kirim lu ke dunia hidup tuh buat ngapain? Tuh, setuju. Ngapain Nas? Gue jadi bini orang, kan, mau jadi mak orang, udah. Gue pengen nambahin ya. Gue sebenarnya gue nyambung aja sih sama omongan gue tadi ya. Maksudnya sekolah tinggi itu, sekolah sampai tinggi itu boleh, perlu sesuai sama tujuan hidup lo apa. Ya walaupun kalau kata Ceni ya, kita lulus SMA juga nggak tahu kan tujuan gue aja lulus SMA masuk kuliah yang teman-teman gue rame ikut sana aja gue ikut kan gitu. Nah tapi gue sih pengen ini juga sih, pengen main kalian juga sekawati nih yang misalnya ya nggak punya kesempatan buat sekolah tinggi, ya kan? Nah itu tuh misalnya nggak punya kesempatan buat sekolah sampai S1, S2, apa S3 bahkan gitu ya. Nah itu menurut gue sih nggak perlu minder juga, lalu juga nggak perlu dalam hati berpikir, ya udahlah, kan gue cuma jadi bini orang aja masuk dapur gitu. Jangan seperti itu. Kalau memang kesempatannya nggak ada, ya nggak apa-apa. Lu manfaatkan aja apa yang ada sekarang. Misalnya, lu cuma mampu sampai SMA misalnya. Ya lu bergaulah di tempat yang baik. Carilah organisasi, ikut komunitas yang memang value-nya baik gitu kan, yang value-nya baik lah. Jadi di situ lu bisa juga bertumbuh, berkembang, bergaul sama orang-orang, berinteraksi. Kemudian juga belajar leadership kali gitu menurut gua, karena kalaupun ya di bidang apapun ya lu mau berkarir ataupun lu mau jadi ibu rumah tangga, lu perlu leadership gitu di sini. Gitu maksud gua. Jadi sekawati yang nggak punya kesempatan sekolah tinggi jangan sedih dengan obrolan kita gitu, karena yang lebih penting buat gua adalah life skill. Betul. Life skill sama soft skill kita. Gue simpulin kalau gitu ya. Seru nih kayaknya. Jadi buat sekawan atau sekawati, kalau kita dengar tadi beberapa sharing dari para orang pintar yang ada di sini. Pendidikan itu kesimpulannya pendidikan itu perlu dan pendidikan itu penting ya.
Tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu setiap kita perlu tahu apa sih passion dalam hidup kita masing-masing. Nah, kalau udah ketemu passionnya, bisa dilihat. Nah, kira-kira perlu sampai jenjang seberapa tinggi kah untuk mencapai passion kita itu. Kalau misalkan kayak tadi ya, Mbak Afi bilang kalau pengen punya influence yang luas, ya berarti dia harus, misalkan kalau dia senang ngajar, dia perlu jadi dosen, karena pasti di situ pengaruhnya akan jauh lebih luas. Passionnya apa? Passion kamu apakah ngajar? Passion kamu apakah art? Nah, kira-kira setinggi apa kalau gue punya passion di dunia seni, misalkan gitu. Dan selain passion, perlu tahu juga calling ya, panggilan hidupnya apa. Kayak tadi Ana sudah share bahwa panggilan hidupnya adalah menikah. Nah, kemudian akhirnya semuanya ya diwujudkan, di planning sesuai dengan itu. Dan juga tadi Chen bilang life mission supaya jadi berkat, sehingga pendidikan yang udah capek-capek belajar kadang-kadang sampai botak gitu kan, nah itu jadi meaning, punya arti gitu di dunia ini. Tapi tadi juga ada poin yang bagus juga, bahwa pendidikan tinggi itu tujuannya bukan hanya untuk sukses, karena sukses itu juga perlu kita tahu arti kesuksesan itu apakah cuma uang ataukah kebahagiaan. Nah, kalau kebahagiaan seringkali nggak bisa diukur dengan uang. Jadi silakan sekawan dan sekawati melihat perjalanan dalam hidupmu, menemukan passion, menemukan calling, dan juga misi dalam hidup ini, dan seberapa tinggi pendidikan yang kamu mau capai. Oke, kalau gitu sama-sama ya, barengan kita bisa ngomong 1, 2, 3. Wake up, princess. Besok ujian. Ujian integral. Integral. Oke. Sip. Sekawan sekawati, sampai ketemu di talk yang berikutnya. Bye. See you. Bye. See you. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikes kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikes yang lain.